Dan ia bingung bagaimana ia menjelaskan kepada orang-orang Baitul Maqdis nantinya. Karena kondisi kehamilannya ini, Maryam pun pergi menjauh dari orang-orang karena masih tak tahu harus berkata apa tentang kejadian ini. Akan banyak orang yang tidak percaya apa yang ia ceritakan mengenai kejadian sebenarnya tentang peristiwa kehamilannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Maryam sudah hampir tiba di masa-masa melahirkan, ia merasa kelaparan dan kehausan ketika itu, dan Allah menyuruh Maryam untuk menggoyangkan sedikit batang pohon kurma yang ada di dekatnya. Diguncangkanlah pohon kurma tersebut, maka kurma-kurma yang ada di pohon mulai berjatuhan dalam jumlah banyak. Jika dilogikakan, pohon kurma ini kan besar dan punya batang yang tinggi. Orang biasa pun tidak akan sanggup untuk mengguncangkannya, hingga kurma di pohon itu bisa jatuh. Apalagi seorang perempuan yang sedang hamil, tentunya berbeda tenaganya dengan orang biasa yang tidak sedang hamil. Dan maka kalau mau kurma ya harus naik ke atas pohon kurma. Tapi sekali lagi Allah ingin muliakan hambanya untuk menjaga Maryam dan anak di dalam kandungannya. Maka pada suatu hari lahirlah anak yang dikandung Maryam, berjenis kelamin laki-laki tanpa menangis karena doa dari Hannah ibunya Maryam tadi. Akhirnya Allah menyuruh Maryam datang ke kaumnya. Maka Maryam pun pulang ke Baitul Maqdis sambil menggendong anaknya. Dan Allah perintahkan, jika ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang anak ini, maka diamlah. Jadi di sepanjang jalan pulang ke Baitul Maqdis, Maryam ini dicerca dengan orang-orang yang tak sengaja bertemu dengannya. Wahai Maryam, ayahmu seorang imam besar dan ibundamu bukan seorang pezina. Mengapa engkau melakukan kemungkaran yang luar biasa? Maryam pun diam dan tidak menanggapi cercaan orang-orang itu. Ia pun terus berjalan menuju Baitul Maqdis.